Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus masjid, kepada DKM yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat saling mengingatkan, saling mewasiati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala catat majelis kita ini dalam catatan amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan kita manusia terdiri dari jasad dan jiwa. Ada dua komponen penting yang ada pada diri manusia, yaitu badan, jasadnya, dan al-jismu atau jiwanya. Manusia terhadap perkara yang pertama, yaitu terhadap badan mereka sangat peduli. Kalau dia dapati ada luka sedikit pada tubuhnya, maka dia segera mengobatinya. Ada sedikit naik gula darahnya, dia segera berobat ke dokter. Langsung dia terapi. Manusia sangat peduli terhadap jasadnya, terhadap tubuhnya. Dan memang seperti inilah tabiat manusia. Akan tetapi jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, perhatian terhadap jasad ini bukanlah satu-satunya yang tuntut pada diri seorang muslim. Karena apabila hanya jasad saja yang dia perhatikan, hanya tubuh saja, maka ini tidak ada bedanya dengan orang-orang kufar di luar sana. Orang-orang munafik ini juga memperhatikan jasad-jasad mereka saja. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ya, wa idza ra'aitahum, apabila kalian melihat mereka, orang-orang munafik itu, tu'jibuka ajsamuhum, maka kalian akan takjub dengan jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka. Mereka jaga betul, fitness, latihan olahraga, nge-gym setiap hari. Namun seorang muslim, jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, memandang penting jasad. Akan tetapi selain dari jasad ini, ada perkara yang lebih penting dari jasad, yaitu jiwa. Ini yang terkadang
banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Mereka apabila sakit badannya segera mereka obati, segera mereka terapi. Namun apabila bermasalah pada jiwanya, bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak mengetahui bahwasanya jiwanya sedang bermasalah, bahwasanya jiwanya sedang sakit. Kalau seandainya sakitnya saja dia tidak ketahui, lalu bagaimana dia bisa mengobatinya? Kalau seandainya sakitnya saja tidak tahu dia, bagaimana keadaan jasadnya, bagaimana keadaan jiwanya, lalu bagaimana dia akan mengobatinya? Jamaah yang dirahmati Allah Taala, kita dapati seseorang yang bersih jiwanya, maka mereka akan merasakan asar dari amal soleh yang mereka kerjakan. Akan ada bekas. Sebagaimana kita lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Bilal, arihni bis salat." Wahai Bilal, jadikan kami beristirahat dengan solat. Rasulullah minta Bilal iqamah agar kita dapat solat yang dengannya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang dengan solat tersebut, merasa tentram. Yang mana dengan solat menjadikan seseorang jauh dari kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Taala. Bukankah Allah Taala mengatakan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita lihat bagaimana pada hari ini banyak orang yang sudah salat, akan tetapi salatnya tidak memberikan dampak bagi kehidupannya. Dia salat tapi ghibahnya masih lancar. Dia salat tapi masih terus mengumbar pandangan. Dia solat tapi korupsi masih jalan. Padahal solat, kata Allah Taala, akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Betapa banyak seorang muslim yang dia mendengar ayat Allah Taala, mendengar disebutkan nama Allah Taala, biasa saja pada jiwanya. Tidak ada sesuatu dalam hatinya ketika mendengar ayat Allah, mendengar nama Allah Taala, tidak ada efeknya. Padahal dalam Quran surah Al-Anfal Allah Taala katakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wujilat qulubuhum." Seorang mukmin itu adalah ketika disebutkan kepada mereka nama Allah, maka bergetar hati mereka. Sekarang berapa sering kita mendengar nama Allah disebutkan, bergetar tidak Pak hati kita? Sering kita mendengarkan ayat Allah Taala, mendengarkan ayat-ayat tentang surga, tentang neraka. Bagaimana nih dampaknya bagi hati kita? Ada enggak kira-kira bekasnya? Ada enggak kira-kira sesuatu yang membekas ataupun sesuatu yang terjadi dengan hati kita sewaktu kita mendengarkan ayat Allah, mendengarkan nama Allah Taala? Jamaah rahmati Allah Taala. Inilah bedanya nanti seorang yang hatinya bersih dengan hatinya yang berpenyakit dan hati yang telah mati. Yang membedakan adalah jiwanya. Makanya jiwa manusia ini tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang dia rajin melakukan maksiat, maka jiwanya pun dinodai dengan maksiat tersebut. Bukankah Nabi SAW mengatakan,
apabila seorang melakukan kemaksiatan, maka dituliskan baginya titik hitam dalam hati mereka. Satu maksiat, kemudian terus maksiat, titik hitam, titik hitam, titik hitam, sehingga titik itu menjadi banyak, dan menjadilah hati mereka menjadi hati yang gelap, hati yang hitam, sehingga tidak dapat membedakan antara baik dan buruk. Sehingga sewaktu melakukan amalan saleh tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Taala, tidak memberikan ketenangan dalam jiwanya, yang ada hanya gundah gulana. Ada juga seorang yang dia hatinya sakit. Ada orang yang hatinya hati yang sehat, jiwanya jiwa yang tenang. Inilah jamaah rahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Perkara yang penting yang ini tidak diperhatikan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang munafik, ataupun oleh orang-orang jahil, yaitu bagaimana mereka dapat mensucikan hati mereka, sehingga hati ini, jiwa ini menjadi jiwa yang tenang, dekat dengan Allah Taala, sehingga sewaktu dia melakukan ibadah kepada Allah Taala, maka ibadahnya akan memberikan bekas pada jiwanya. Jamaah yang rahmati Allah Taala, para ulama menjelaskan ada dua faktor yang menjadikan manusia ini binasa, menjadikan manusia jauh dari rahmat Allah Taala, sesat dari jalan Allah Taala. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan aduul khariji, musuh eksternal. Siapa? Yaitu iblis laknatullah. Ini senantiasa memberikan was-was, bisikan kepada manusia untuk melakukan kemaksiatan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Taala. Ini musuh eksternal ini. Aduul khariji, musuh yang dari luar kita. Kemudian yang kedua, ada yang disebut oleh para ulama dengan adu dakhili, yaitu musuh yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Musuh yang internal, faktor internal yang menjadikan manusia melakukan keburukan. Dan ini adalah jiwa yang rusak tadi, jiwa yang buruk, syahwat, ingin melakukan kemaksiatan. Sewaktu mendapat dia dari Allah Taala, dia tolak hidayah ini. Ini adalah nafsu, jiwa yang rusak. Jamaah rahmati Allah Taala. Para ulama menjelaskan tentang keadaan jiwa ini terbagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama adalah nafsul amaratu bisu. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Pertama, nafsu amaratu bisu, nafsu yang mengajak seorang kepada keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang memberontak. Yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini adalah sifat jiwa yang ada pada manusia, kata para ulama, dijelaskan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari tingkatan jiwa ini nanti akan membedakan manusia dari satu martabat, dari satu tingkatan kepada tingkatan yang lainnya. Yang pertama, jamaah rahmati Allah Taala, adalah apa yang kita kenal dengan nafsu amaratu bisu, nafsu ataupun jiwa yang mengajak pada keburukan.
Jenis ataupun sifat jiwa yang pertama ini merupakan jiwa standar manusia. Ini standarnya. Asalnya jiwa manusia ini mengajak kepada keburukan. Asalnya syahwat jiwa ini mengajak kepada maksiat. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam Quran surah Yusuf ayat ke-53, Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, nafsu itu sungguh-sungguh memerintahkan kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Makanya Pak, terkadang jika seseorang ini ingin selamat, dia harus kalahkan hawa nafsunya. Ini sering sekali kita dengar. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari mengatakan, innal jannata, sesungguhnya jannah itu, surga itu, hujibat bil makarih, dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Dibenci siapa? Dibenci oleh jiwa manusia. Surga itu Pak dibenci oleh jiwa, dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat manusia, oleh jiwa manusia. Sedangkan neraka hujibatin nar bisyahwat, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat. Makanya hukum asalnya Pak, ini jenis jiwa yang pertama, nafsu yang pertama, yaitu mengajak kepada keburukan. Makanya orang kalau mau masuk surga, asalnya dia harus tundukkan, setelah menundukkan syaitan, dia harus tundukkan hawa nafsunya. Pada malam hari enak tidur, dia harus tundukkan hawa nafsunya, bangun malam sholat. Nafsunya mengajak untuk apa Pak malam hari? Untuk tidur. Apalagi musim hujan, makin enak tidur. Tapi apa diperintahkan Allah Ta'ala untuk kita harus tundukkan hawa nafsu kita, bangun malam solat tahajud. Kemudian subuh juga seperti itu, masih pegal, masih capek, masih letih, malas, harus kita tundukkan hawa nafsu kita. Kita bangun, kemudian kita berangkat ke masjid, solat subuh berjamaah. Harus ada menundukkan nafsu, tidak boleh diturunkan. Ya udahlah tidur aja, biar aja sampai pagi. Begitu juga pada puasa. Allah perintahkan untuk puasa, nahan lapar, haus pada siang hari bulan Ramadan. Padahal makanannya ada depan mata kita, minumannya ada. Allah perintahkan untuk menahan nafsu ini. Ini adalah nafsu yang pertama, nafsu amaro bisu. Ada di hadapan kita wanita yang cantik, diperintahkan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, jiwa kita. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan, kalahkan jiwa yang mengajak pada keburukan ini. Di hadapan kita banyak uang orang dititipkan kepada kita, disuruh kita, nafsu kita ngajak apa Pak? Ambil aja tuh uang, banyak kok, cuma ngambil berapa ndak akan ketahuan. Ya. Tapi pada saat ini diperintahkan kita untuk menundukkan nafsu kita tersebut yang mengajak pada keburukan. Ya udah tinggalkan, ini bukan hak kita, ini termasuk dalam kezoliman. Ini yang pertama jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, nafsu amaratu bisu, nafsu yang mengajak kepada keburukan, yang Nabi SAW senantiasa berdoa pada Allah Ta'ala dalam zikirnya pada pagi dan petang hari, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Nabi SAW senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala min syarri nafsi, dari keburukan jiwa. Nabi berlindung jamaah Allah Ta'ala dari keburukan jiwa.
Maka hendaklah kita juga demikian, senantiasa berdoa kepada Allah Taala, ya, berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita ini. Kemudian ini jenis nafsu standar manusia, nafsu amaratu bisu. Kemudian jenis yang kedua ya adalah nafsul lawamah, yang Allah Taala katakan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawamah. Allah bersumpah dengan nafsu yang kedua ini, jiwa yang kedua. Jenis jiwa yang kedua ini adalah nafsul lawamah, jiwa yang memberontak, yang mencela sewaktu seorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Taala. Seorang jamaah yang rahmati Allah Taala, apabila dia melakukan di depannya ada suatu kemaksiatan, maka akan ada rasa ya ingin menolak kemaksiatan tersebut. Depan tadi misalnya ada kesempatan dia untuk mengambil barang punya orang lain. Sebelum dia ambil ini, ada jiwa yang mengajak untuk mengambil tadi, ini nafsu amarah bisu. Kemudian selain itu akan ada jiwa yang memberontak, jangan, tidak usah ambil karena ini bukan hak kalian, ini haram. Ini adalah nafsul lawamah. Seorang yang masih hidup jiwanya, maka akan ada jenis nafsu yang kedua ini, nafsu lawamah. Beda kalau jiwanya sudah mati. Kalau jiwanya sudah mati, sudah tidak ada lagi nafsu lawamah, sudah parah sekali keadaannya, maka dia akan memandang keburukan itu dengan kebaikan. Dia kira kebaikan padahal itu keburukan, sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mana orang-orang ini ya dia alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini dia salah, dia sesat. Akan tetapi dia mengira wahum yahsabuna, dia mengira annahum yuhsinuna sun'a, dia melakukan kebaikan padahal itu keburukan. Banyak orang yang dia makan riba, dia kira ini adalah kebaikan. Dia tidak tahu jamaah Allah Taala. Kita kalau makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala, pasti akan ada rasa tidak nyaman dalam jiwa kita. Oh, ini hak orang lain ini. Oh, ini maksiat kepada Allah Taala. Akan ada sesuatu yang menolak dalam jiwa kita. Ini adalah nafsu lawamah, dan ini merupakan tingkatan kedua, tingkat yang lebih tinggi daripada nafsu yang pertama tadi, nafsu amaratu bisu. Yang mana yang kedua, dengan rahmat dari Allah Taala, seorang memiliki nafsu lawamah, yaitu ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Taala, muncul dalam jiwanya rasa tidak nyaman, rasa penentangan, ingin menjauhi maksiat tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-11 dan ke-12 Allah Taala mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, kata Allah Taala. Ya, orang-orang munafik itu Pak, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah Taala. Jangan bikin rusak muka bumi dengan apa? Dengan maksiat. Maksiat itu merusak. Ya, merusak bumi, menyakiti makhluk Allah Taala. La tufsidu fil ard, jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Qalu, apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik? Innama nahnu muslihun, kami buat kebaikan, kata mereka. Kami bikin
islah, suatu yang baik. Akan tapi dibantah oleh Allah Tabaraka wa taala, ala innahum humul mufsidun. Tidak, kata Allah, bahkan sesungguhnya ini adalah perbuatan yang buruk, fasad, rusak. Akan tetapi la yas'urun, mereka tidak tahu. Ya, ini yang jiwanya sudah mati, yang dia tidak ada alarm lagi mengingatkan kalau maksiat pada Allah ini adalah suatu keburukan. Kita kalau misalnya itu ada maksiat, ada khamar, misalnya minum keras, setan ngajak misalnya minum minuman keras, tapi kita pasti tidak mau kan. Ada jiwa yang menolak. Mandang itu ada wanita yang cantik, itu syahwat, nafsul amar bisu mengajak pada keburukan, pasti ngajak, itu pandang. Tapi ada yang mengingatkan gitu dalam jiwa-jiwa kita. Inilah nafsu lawamah. Ini adalah tingkat yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, adalah nafsu mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, merasa tenang dengan amal soleh yang dikerjakan. Salat, merasa tenang jiwanya. Habis membaca Al-Quran, merasa tenang jiwanya. Habis berzikir mengingat Allah tabaraka wa taala, menuntut ilmu, tenang jiwanya. Merasa bahagia dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Merasa tidak nyaman dengan kemaksiatan yang ada. Ini adalah jiwa yang ketiga, itu nafsul mutmainnah, sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Fajr. Allah taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah tabaraka wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah tabaraka wa taala, dengan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Yang Allah ridho kepada kalian dan kalian ridho kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah perintahkan kepada jiwa yang tenang ini, nafsul mutmainnah, untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Makanya nanti jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu ayyakum, semoga Allah berikan kepada ana dan kepada antum semuanya hidayah. Di akhirat itu jiwa manusia akan terbagi menjadi dua. Pertama adalah jiwa yang suci, yang Allah katakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Orang-orang yang mensucikan jiwanya ini, jiwa yang suci ini adalah jiwa yang mutmainnah, nafsul mutmainnah, yang masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jiwa yang kotor tempatnya adalah neraka Allah wa yazubillah. Hanya ada dua, Pak. Ima itu jiwanya jiwa yang bersih, ima itu jiwa yang kotor. Jiwa yang bersih masuk ke dalam surga, jiwa yang kotor masuk ke dalam neraka. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, setelah kita mengetahui tiga dari tingkatan jiwa ini, yang pertama adalah jiwa yang standar, yaitu nafsu amarah bisu. Kemudian yang kedua, tingkatan yang di atasnya adalah nafsul lawamah, jiwa yang memberontak sewaktu akan melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang dia tenang dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka perlu diketahui juga landasan dasar seseorang yang ingin naik level dari satu tingkatan nafsu ke tingkatan yang lebih baik, agar menjadikan jiwanya menjadi jiwa yang tenang,
agar menjadi nafsul mutmainnah, dasarnya apa? Landasan utamanya adalah dia harus tahu keadaan jiwanya ini masih banyak dosa, masih banyak kesalahan. Ini standarnya, ini pokoknya. Ini poin yang paling penting, yaitu kita menganggap jiwa kita ini masih kotor. Kita menganggap jiwa kita ini masih banyak kekurangan. Kenapa? Karena kalau seorang dia sudah merasa jiwanya jiwa yang bersih, jiwa yang paling baik, paling bersih, maka dia tidak akan lagi mensucikan jiwanya. Dia tidak akan lagi memperbaiki dirinya. Makanya Allah Taala katakan dalam Quran surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman yattaqa. Janganlah kalian sucikan diri kalian. Jangan kalian menganggap diri kalian itu sudah suci. Jangan, kata Allah Taala, fala tuzakku anfusakum. Tidak boleh kita menganggap diri kita sudah suci. Tidak boleh. Allah katakan huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah yang mengetahui di antara kalian siapa yang bertakwa. Orang kadang tampak dia bisa berdusta di hadapan manusia. Dia tampakkan kesolehan. Dia tampakkan seolah-olah dia orang yang waro, orang-orang yang takut dengan Allah Taala. Tapi ternyata di balik amal solehnya terdapat riya, terdapat ujub. Riya, dia beramal ingin dilihat manusia. Ujub, dia merasa bangga dengan amalannya. Oh, saya ini hebat, sudah dapat sholat setiap hari di masjid 5 waktu shaf terdepan. Merasa bangga dengan amalannya. Ini ujub jamaah rahmati Allah Taala. Kalau riya, dia sekutukan Allah Taala dengan orang lain yang dia ingin mendapatkan pujiannya, ini riya. Kalau ujub, dia sekutukan Allah Taala dengan dirinya. Harusnya dia jadikan, dia sandarkan amalan soleh yang dilakukan dengan Allah Taala. Makanya Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami beristi'anah, mohon pertolongan. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Taala tadi? Dengan pertolongan dari Allah Taala. Kenapa dia bisa sholat? Karena Allah beri hidayah dia sehingga dia bisa sholat. Kenapa dia bisa belajar untuk ilmu agama? Karena Allah Taala yang memberikan hidayah. Kenapa dia bisa puasa? Karena Allah Taala yang memberikan hidayah kepadanya sehingga dia bisa berpuasa. Kenapa dia bisa menghafal Al-Quran? Karena Allah yang memberikan hidayah kepadanya untuk dapat menghafal Al-Quran. Makanya pada waktu perang Tabuk, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, wallahi, demi Allah, laulallah, kalaulah tidak karena Allah, mahtadaina, niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sumna wala sallaina, dan jika tidak karena hidayah dari Allah Taala, maka kami juga tidak akan dapat berpuasa, kami juga tidak dapat mengerjakan sholat. Hidayah dari Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah Taala kita beribadah, kata para ulama, jika kita aplikasikan, jalankan firman Allah Taala, iyyaka na'budu, maka kita akan selamat dari penyakit riya. Dan apabila kita aplikasikan firman Allah Taala, iyyaka nasta'in, maka kita akan selamat dari sifat ujub. Dan ini terus kita baca dalam solat-solat kita. Ini jamaah rahmati Allah Taala. Maka seorang kunci dia dapat memperbaiki jiwanya agar menjadi nafsul mutmainnah, yang pertama dan yang paling utama adalah dia tidak mensucikan dirinya terlebih dahulu. Dia merasa dirinya masih kurang, masih banyak yang salah, masih banyak yang harus diperbaiki.
Kalau dia sudah terbuka seperti ini, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, maka dia akan siap untuk menerima kebenaran. Dia akan siap menerima hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Ini kunci yang pertama. Maka kita tidak diperbolehkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menganggap diri kita suci, menganggap diri kita paling bersih terlebih dahulu. Ya, tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Allah yang tahu di antara kalian yang bertakwa. Ustaz, tapi kan kita rajin sholat, Ustaz. Ya, nah, antum sholat, apakah ada jaminan sholat antum diterima oleh Allah? Ada tidak jaminan Pak kita sholat diterima oleh Allah tabaraka wa taala? Tidak ada satupun jaminan. Kita puasa, kita membaca Al-Quran, kita umroh, haji, ada enggak jaminan amalan ini diterima oleh Allah? Ada. Wahyu yang turun mengatakan antum ahlu surga. Enggak ada satupun jaminan, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Artinya enggak ada yang bisa kita banggakan. Bahkan info yang kita dapatkan dari Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sholat 60 tahun, la yuqbalu minhu sholatan, tidak diterima dari orang ini satu sholat pun tidak diterima. Ya Allah, ini orang sholat 60 tahun. Kemudian juga ada orang yang puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi ju wal atos. Betapa banyak orang yang puasa, yang didapat dari puasanya hanya lapar dan haus. Ini subhanallah, ini menjadikan diri kita takut pada Allah tabaraka wa taala. Ya Allah, jadi kita tidak merasa sombong gitu loh, tidak merasa jiwa kita ini jiwa yang bersih, masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Maka dari sini akan memotivasi kita untuk memperbaiki jiwa-jiwa kita, memperbaiki diri kita. Ada beberapa tips yang disampaikan oleh para ulama terkait dalam tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa agar jiwa kita meningkat tadi dari nafsu amarah bisu, kemudian menjadi nafsu lawamah, menjadi nafsul mutmainnah, agar dapat menjadi jiwa yang tenang. Yang pertama, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, setelah tadi kita mengakui jiwa kita ini masih banyak kekurangannya, masih kotor, masih butuh diperbaiki. Yang pertama adalah tafaqquh fiddin, memahami agama Allah tabaraka wa taala dengan menuntut ilmu. Setelah kita tahu diri kita masih kotor, masih banyak salah, maka kita harus semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Kita cek kembali, ini amalan kita gimana ya agar diterima benar oleh Allah tabaraka wa taala. Salat misalnya, salat adalah amalan yang penting, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Dan di antara amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah tabaraka wa taala adalah salat. Kita perhatikan nih salat kita dari sisi keikhlasannya. Udah benar belum mau salat? Perhatikan nih, ikhlas, harus ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang soleh. La wallah, tidak ada manfaatnya, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Apabila seorang beramal tidak ikhlas mengharap wajah Allah, kita koreksi. Ya. Kemudian kita belajar lagi tentang tata cara solat kita. Nabi SAW katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, kata Nabi Muhammad SAW, solat. Bukan bagaimana melihat ustadz solat, melihat syekh solat, bukan. Tapi bagaimana melihat Nabi solat. Bagaimana caranya? Buka hadis Nabi Muhammad SAW, belajar. Setelah kita tahu nih, sadar diri dulu. Tapi kalau dia tidak sadar diri susah. Kalau merasa dia, oh saya sudah paling benar, paling pintar, paling suci jiwanya, ya udah, tidak mungkin dia bisa mensucikan jiwanya, tidak mungkin bisa naik level kepada nafsul mutmainnah. Ya setelah dia sadar dirinya masih banyak kekurangan, masih butuh hidayah dari Allah tabaraka wa taala, ya maka yang pertama adalah bentuk
mensucikan dirinya dengan belajar kembali ilmu agama. Dia buka kembali mutalaah Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi. Dia baca Al-Quran tidak hanya membaca Al-Quran saja, tidak hanya menghafal saja, akan tapi dia tadaburi. Dia perhatikan ayat-ayatnya, dia baca terjemahan, dia baca tafsirnya. Makanya para ulama, para sahabat itu membaca 10 ayat, pelajari 10 ayat, dia hafalkan, dia amalkan. Ya, dia pelajari, tadaburi, dia amalkan 10 ayat 10 ayat. Ya, dibaca Al-Qur'anul Karim, dibaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar amalan kita dapat menjadi lebih baik, agar jiwa kita dapat menjadi jiwa yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah muhasabah. Muhasabah, menghisap diri. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Periksa diri kita. Ada enggak masih amalan kita yang menyimpang? Bagaimana muamalah kita dengan orang tua kita? Muamalah kita dengan istri kita? Muamalah kita dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita? Muamalah kita dengan Allah tabaraka wa taala, ada enggak kesyirikannya? Muamalah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah kita penuhi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kita hisab diri kita. Tidak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit tiap hari. Rajin muhasabah diri. Kita hisab diri kita, apa yang telah kita siapkan bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah jiwa kalian melihat, ya, apa yang telah dia kerjakan untuk kehidupan besok, yaitu akhirat. Kita timbang jamaah, kita hisab juga. Ya Allah, kalau saya mati hari ini, kita tidak tahu Pak kapan kita mati. Kalau seandainya saya mati hari ini, siap belum bertemu dengan Allah tabaraka wa taala? Apa yang sudah kita siapkan? Amal jariah apa yang sudah kita siapkan? Kalau kita meninggal agar pahalanya jalan terus. Anak-anak kita bagaimana? Apakah sudah menjadi anak-anak yang soleh, yang siap mendoakan kita setelah kematian kita? Ataukah ada ilmu yang manfaat yang telah kita ajarkan kepada manusia? Buku yang sudah kita buat misalnya yang nanti akan dibaca oleh manusia setelah kita meninggal, pahalanya jalan terus. Kita hisab kita. Apa yang sudah kita siapkan nih untuk akhirat kita? Kalau kita sadar Pak seperti itu, kita muhasabah, maka kita akan perbaiki terus tuh jiwa kita, diri kita. Kita siapkan untuk kehidupan kita besok. Dan hidup kita dunia ini bentar jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Tidak lama, bentar, wallahi bentar. Tidak lama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur-umarku antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit sekali yang lebih dari umur yang demikian. Ini standar, tapi yang kurang dari ini banyak jamaah. Antum buka aja berita orang yang kecelakaan itu rata-rata anak muda. Ya, maka kita siapkan diri kita. Kemudian yang ketiga, ya adalah kita perbanyak mengingat kematian. Perbanyak ingat mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, aksiru dzikra hadhimil lazzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Pak, kalau seorang dia ingat mati, dia misalnya dia merasa besok dia akan mati. Misalnya nih besok mati. Kira-kira masih mau sombong enggak? Masih mau iri enggak? Masih mau riya? Masih mau ujub? Enggak lagi. Kenapa? Besok mati. Ya kan? Tidak ada lagi tuh rasa bangga dirinya, tidak ada. Hilang semua kebanggaannya, hilang semua riyaknya, ujubnya hilang semuanya. Hasadnya, dengkinya dengan manusia, dengki dengan tetangga, dapat nikmat dengki, hasad.
hilang kalau dia ingat mati, besok mati udah selesai. Ngapain lagi ngurusi manusia? Ya, kenapa? Besok udah mati. Dan kita akan dimintai oleh Allah Taala pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sebesar zarrah, dia akan dapatkan balasannya di sisi Allah. Begitu juga dengan keburukan sebesar zarrah, dia akan dapatkan balasan di sisi Allah Taala. Kemudian yang terakhir, jamaah rahmati Allah Taala, di antara tips untuk dapat meningkatkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah adalah memperbanyak doa kepada Allah Taala. Minta kepada Allah Taala. Karena hanya Allah Taala yang dapat menjadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah. Karena hanya Allah Taala yang dapat membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan hati-hati kita. Doa yang masyhur diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa-jiwa kami ya Rabbi. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik jiwa tersebut, dan kepada Engkaulah ya Allah kami gantungkan jiwa kami ini. Minta kepada yang memiliki jiwa, siapa? Allah Taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan, minta kepada Allah untuk diberikan kesucian jiwa. Kalau tidak kepada Allah Taala, sebagaimana apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la Allah mahtadaina. Jika tidak karena Allah Taala, tidak mungkin kita dapat hidayah, tidak mungkin kita dapat mensucikan jiwa-jiwa kita, jamaah rahmati Allah Taala. Dan maka kita mohon kepada Allah Taala agar Allah berikan kepada kita kesucian jiwa, ketenangan hati, dan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Taala. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kami pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Semoga Allah Taala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita, catatan hasanat kita, sehingga dapat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.